ini stadion sudah memenuhi standar FIFA. Misalnya satu, tidak ada batas antara penonton dengan lapangan. Itu kan sudah terbuka. Untuk pemain, kalau masuk ke ruangan ganti pemain ya, itu luar biasa. Saya dan teman-teman para arsitek yang tergabung dalam tim ahli bangunan gedung DKI, bersama perencananya dari arsiteknya itu, kita sama-sama meninjau ke dalam stadion. Dan memang kita akui, kita ini butuh stadion untuk di Jakarta. Kita punya JIS. Cuman kita malu-malu kan memakai JIS gitu kan. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau misalnya JIS dipakai, ya sudah nama Indonesia yang terangkat. Jangan buat para arsitek-arsitek kita menjadi andilau antara dilema dan kegalauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijal Papua. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang Piala Dunia U17 dan juga kisruh terkait Stadion GBK yang akan bentrok juga dengan pelaksanaan konser Coldplay. Kemudian juga ada yang mengatakan untuk Stadion JIS katanya belum memenuhi standar FIFA. Maka dari itu saya telah datangkan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Yayat Supriyatna selaku pengamat planologi dan tata kota, Pak. Assalamualaikum Bang Ijal Papua. Waalaikumsalam, Bang. Luar biasa saya bisa ketemu dengan pemain bola ini. Aduh. Iya, Pak. Apa kabar, Pak? Ya. Baik, alhamdulillah bisa mengisi di speak up-nya Bang Abraham Samad ini. Terima kasih banyak sudah mampir juga, Pak. Izin untuk beberapa episode ini kebetulan saya yang handle dulu karena beliau masih pergi haji dan semoga hajinya diberikan kelancaran dan mabrur. Amin. Allahumma amin. Amin. Pak, mungkin Bapak juga ngikutin berita yang sekarang lumayan rame juga, yang dimana katanya pembangunan Stadion JIS yang begitu mahal menelan biaya sampai 4,6 triliun. Sekjen PSSI dulu sempat bilang kalau ini itu pembangunannya udah standar FIFA. Kemudian baru-baru ini ada berita, bahkan kemarin sampai Pak Presiden juga sampai buka suara terkait dengan stadion ini. Kemudian juga Menteri juga sempat buka suara juga yang mengatakan bahwa kalau sekarang ini Stadion JIS ini belum memenuhi standar FIFA khususnya. Nah itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Sorry. Ya, ini menarik ya. Ini selalu menjadi debatable ketika ada momen besar, kemudian layak tidak layak FIFA atau bukan FIFA. Kalau kita ingin membangun yang besar, tentu kan nggak boleh setengah-setengah. Kalau untuk skala lokal, PSSI itu punya kriteria dia untuk kriteria stadion. Tipe A, tipe B, sampai tipe E gitu kan. Tapi kalau kita standar PSSI pasti nggak layak lah. Apalagi ini kan untuk event internasional. Nah, dalam lomba atau rancangan desainnya di 2010 itu sebetulnya sudah masuk ya bagi siapapun arsiteknya, para perencananya yang ikut lomba. Ingat loh, ini disayembarakan loh. Jadi kalau dia disayembarakan, itu sudah ada di dalam tornya syarat-syarat dan ketentuan teknis yang harus dibuat. Tidak mungkinlah membuat rancangan tornya abal-abal ya kan. Yang ikutnya juga internasional ya kan. Jadi yang luar biasa para pemenangnya juga para arsitek Indonesia, putra-putra bangsa. Jadi masa sesuatu yang besar gitu dibuat setengah-setengah, angkanya juga lumayan, tetapi tidak bisa digunakan secara event internasional. Memang ada persyaratan teknis di dalam rancangan desainnya yang sudah harus dipenuhi, tapi ada juga aspek pendukung yang memang harusnya dipersiapkan dan dibangun bersamaan secara paralel. Nah, kalau misalnya di dalam rancangan desainnya itu memang sudah dikatakan tornya dalam sayembara, saya ketemu langsung dan arsiteknya pemenangnya itu adalah sahabat saya. Nah, jadi bisa dikatakan tornya itu sudah mengatakan ini stadion standar FIFA. Jadi para perencananya sudah betul-betul membuat, ya nggak mungkin lah kan, kita malu-malu saja kalau misal membuat itu. Kemudian basic design juga sudah memenuhi. Apalagi kan FIFA itu punya namanya kriteria untuk pembangunan stadion. Memang yang terakhir tahun 2022, tapi sebelumnya pasti sudah ada kriteria-kriteria teknis tentang persyaratan stadion yang memenuhi standar FIFA. Jadi jangan sampai kita bangun besar, tahu-tahu FIFA-nya tidak
melayakkan itu. Dan pada waktu pembangunan pun FIFA-nya datang dan melihat gitu. Jadi kalau misalnya debat tebal itu kan pertanyaannya mau dibawa kemana? Ini kan jadi pertanyaan buat kita kan. Sebetulnya dari awal perencanaannya sudah mengarah bahwa ini untuk standar FIFA. Apalagi kan sudah terlihat suasana stadionnya di dalamnya udah gaya Eropa banget begitu. Berarti memang ini sudah standar FIFA ya sebenarnya ya. Dari Ya, dari perencanaan awal pembangunan sampai dengan jadi sebenarnya sudah standarnya sudah sesuai ya. Ya, kalau misalnya Bang Ijal masuk, kami kebetulan melakukan peninjauan dalam waktu pembangunan karena kebetulan saya dan teman-teman para arsitek yang tergabung dalam tim ahli bangunan gedung DKI bersama perencananya dari arsiteknya itu, kita sama-sama meninjau ke dalam stadion dan kita melihat. Dan memang kita akui agak berbeda lah dengan stadion-stadion yang ada di kita ya. Sampai ruang ganti pakaiannya, ruang tunggunya, tempat duduknya. Bahkan ada untuk kafe, ada kelas yang premium lagi kan. Itu betul-betul ini. Nah pertanyaannya kan, kalau ada kekurangan, kekurangannya di mana? Itu juga harus kita dijelaskan. Maka saya daripada kita berdebat, bukan FIFA atau bukan, peganglah acuan dari FIFA. Kemudian FIFA-nya silahkan datang. Di mana letak kekurangannya? Apakah kepada persoalan akses masuk, misalnya katanya isu yang double itu yang 2 tingkat itu tidak bisa masuk. Itu kan persoalan non teknis sebetulnya kalau dikaitkan dengan persoalan aksesibilitas. Memang ada permintaan-permintaan FIFA yang memang harus dipenuhi, yang kelihatannya perlu dipertimbangkan. Misalnya contoh, FIFA pada waktu itu minta pada saat pertandingan misalnya, dalam jarak radius 1 kilometer itu, situasi kondisi stadion itu harus bebas dari kendaraan, harus steril dari kendaraan pribadi. Kemudian hanya untuk official ya, untuk pemain. Kita akui lingkaran stadion GBK itu kan kelihatan steril kan, nggak ada kendaraan. Dan memang ada fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap. Yang membedakannya antara JIS dengan GBK itu adalah memang pada faktor luasannya. Kita akui bahwa luas JIS ini hanya 30 hektar. Kalau ditambah dengan taman, terus ada danau Sunter di sana, itu totalnya kan terintegrasi 70 hektaran lah. Kalau dibandingkan dengan luasan yang ada di GBK itu luas kawasan olahraganya hampir 100 hektar. Kalau ditambah dengan total kawasan menyeluruhnya, ada parkir dan sebagainya, itu bisa 400 hektar. Itu luar biasa kan. Nah, disinilah yang membedakan. JIS itu didesain itu pada umumnya untuk datang ke sana menggunakan public transport. Nah, dekat stasiun JIS itu ada stasiun KRL sebetulnya. Nah, jadi kemudian yang kedua ada desain yang dirancang untuk LRT Jakarta untuk sampai ke sana gitu. Dari arah Kelapa Gading. Kemudian kalau kita bayangkan, kalau misalnya di sana ruang parkir terbatas, harusnya memang fungsi KRL, kereta api, LRT, atau Transjakarta bisa mendukung ke sana. Karena memang diakui JIS ini posisinya agak berbeda dengan Senayan. Karena jalan utama di sana hanya jalan RE Marta Dinata, plus jalan Danau Sunter Barat. Kalau semuanya naik kereta api, KRL, itu sebetulnya no problem, bisa diakses. Jadi memang ada faktor eksternalitas di luar desain dari itu sendiri. Jadi supportingnya saja. Jadi kalau dalam hal ini nanti kita akan melakukan pertandingan untuk U2 dunia, ya tinggal kurangin aja lah jumlah penontonnya. Kok repot-repot banget ya kan? Memang JIS ini awalnya itu didesain untuk sekitar 40-50 ribu penonton. Tapi kemarin permintaannya Pak Anies bisa sampai 80 ribu penonton. Itu lebih banyak dari daya tampungnya GBK. Loh GBK under 70 dengan sekarang ya 70-60. Kalau dulu kan bisa 100 ribuan ya kan. Nah sekarang dengan sekarang posisi seperti ini, kalau 80 ribu maka otomatis ini memang orang tanya parkirnya di mana. Ya, nah, karena pengalaman kemarin JIS digunakan untuk konser Dewa memang persoalan aksesibilitas keluarnya agak macet. Kecuali kalau nanti dalam pertandingan, misalnya total dari seluruh jumlah penonton itu, kalau misalnya 60 ribu aja kan, kalau 40 ribu itu naik KRL, naik LRT, selesai itu nggak ada masalah. Dan ruangnya pun memang
lebih banyak diarahkan untuk mereka yang berjalan kaki. Memang yang belum selesai itu adalah supportnya. Misalnya contoh, yang diributkan itu kan ada tentang pintu keluar masuk. Ya, pintu keluar masuk itu ada 2 rem besar sebetulnya. Sisi barat dan sisi timur. Yang ada sekarang itu baru sisi barat. Jadi kalau kita rem turun ke lantai bawah itu, memang yang besar tuh yang ke arah Jalan Danau Sunter Barat itu. Yang ke timurnya itu belum dibangun, belum selesai, belum di inilah, karena memang kalau ke timurnya itu ke arah Danau Sunter. Kalau ada dua akses itu, mungkin kepadatannya akan terurai. Tinggal mencari nanti areal pendukung, misalnya untuk membangun gedung parkir atau area-area zona lain di sisi timurnya itu. Kalau baratnya sudah ada sekarang kan, dan itulah yang sebetulnya menjadi PR besar. Nanti kalau misalnya untuk dipakai Piala Dunia, kalau total full dia pasti akan sulit lah mencari tempat parkir atau untuk dengan sistem layanan shuttle dengan Transjakarta dan sebagainya. Tinggal bagaimana misalnya dibatasi aja tiket untuk Piala Dunia itu babak penyisian dan sebagainya 20.000 penonton. Kalau 20.000 kan tidak terlalu padat. Tinggal diatur saja. Mungkin nanti orang cukup menunggu di mana? Tunggu di GBK, nanti shuttle bus dikawal, naik bus langsung ke sana. Ya gampang saja dari berbagai tempat. Dari Tanjung Priok bisa, dari Grogol juga bisa. Tinggal bagaimana manajemen antar jemput penonton itu bisa dilakukan. Tinggal kesiapannya saja. Jadi kendaraan pribadinya bisa dikurangin, tinggal mempersiapkan armada busnya saja. Jadi kita tidak perlu, harus bagaimana. Nah kalau mau diperbaiki, lihat aja nanti FIFA-nya panggil, atau misalnya FIFA mengeluarkan rekomendasi, atau misalnya PSSI, Menpora, kemudian juga DKI, nanti PT Jakpro untuk tanya apa yang kurang, kriterianya apa, oh minta ini. Nah tinggal nanti ditetapkan gimana caranya, ini kategori berat, sedang atau ringan. Kalau permintaannya berat, harus buka akses timur, wah ini nggak bisa. Kalau sedang, apa yang bisa dibuat, kalau ringan apa yang buat, dan kita mandatkan aja Kementerian PUPR bisa tuntas melaksanakannya. Karena belajar dari penataan GBK pada saat menjelang Asian Games, itu PUPR sangat cepat dan berpengalaman bersama dengan BUMN yang menangani pembangunan infrastruktur. Oke, anggaplah konser kemarin itu yang Dewa itu berhasil dan beberapa kegiatan di situ juga berhasil gitu ya. Terus tadi Bapak juga ngejelasin masalah yang pintu masuk, Danau Sunter dan segala macamnya. Sebenarnya yang jadi titik pertanyaannya, standar sesuai FIFA-nya itu sebenarnya seperti apa Pak untuk stadion harusnya? Ini kan harusnya jelas. Harusnya FIFA kasih catatan. Ini kan pernyataan tidak memenuhi standar itu dari siapa sumbernya? Itu kan harusnya dinyatakan dari siapa. Kalau FIFA mengatakan, ini kan hasil evaluasi. Kita pengalaman Piala Dunia 2020 yang kemarin tidak jadi. FIFA-nya kan datang. Dia kan meninjau semua stadion yang ada. Kemudian kasih catatan, Gelora Bung Tomo, ini kekurangannya ini. Gelora Bandung Lautan Api, apa kekurangannya? Stadion Pakansari Bogor, tidak sesuai, misalnya apa? Kemudian GBK apa? Kasih catatan. Jadi nanti kriteria setiap stadion itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa sama. Masalah di JIS tidak sama dengan di Gelora Bandung Lautan Api. Tidak mungkin sama dengan Manahan Solo. Itu masing-masing stadion punya kriteria apa yang kurang. Tidak bisa disamaratakan. Nah kalau JIS ini harusnya diperjelas. Dan harus dinyatakan. Yang menyatakan kurang itu harus resmi dari FIFA. Kemudian kita minta pemerintah tinggal mengambil sikap, khususnya DKI nanti. DKI siap tidak melakukan perbaikan atau tambahan? Ingat, tidak dilakukan renovasi, pernyataan itu. Dari Menteri Pemuda Olahraga mengatakan tidak dilakukan renovasi. Artinya existing stadionnya tetap. Cuman supportnya itu menurut saya, misalnya tadi parkirnya bagaimana? Ada nggak lain area parkir? Aksesibilitas ke sana, pengaturan trafiknya, pengaturan keamanannya, radius yang harus bersih, clear and clean dari segala kegiatan lain. Itu harusnya di kriteria. Rumputnya tanya, rumputnya bermasalah atau tidak? Ini stadion kalau melihat ketentuan dari aturan FIFA, itu sudah memenuhi standar FIFA. Misalnya satu, tidak ada batas antara penonton dengan lapangan. Itu kan sudah terbuka. Walaupun FIFA masih merekomendasikan ada pembatas, tapi
pembatas itu tidak berupa kawat berduri atau tembok. Di JIS aman, tidak ada masalah. Mau masuk akses keluar masuk penonton juga sudah ada pintunya. Untuk pemain, kalau masuk ke ruangan ganti pemain ya, itu luar biasa. Saya tidak promosi ya, tapi saya melihat sendiri tempat tersebut. Jadi menurut saya harus keluar satu pernyataan di mana kekurangan itu. Nah, dan harus dinyatakan terbuka oleh publik. Kalau misalnya ada yang kurang, segera perbaiki. Jadi jangan ribut aja. Nanti kita ribut bicarain tentang stadionnya, kesebelasan kita kalah terus. Jangan sampai fokus utamanya, kitanya harus bagus nih di dalam U17. Jadi tidak mempermasalahkan persoalan ini, biarlah penyelenggara menyelesaikannya. Karena bagaimanapun ini adalah wajah Indonesia. Kita tidak perlu ribut-ribut, justru kita harus kompak, sama-sama, bersinergi, memperbaiki. Gak perlu ingat siapa yang bangun, karena stadion ini pun sebetulnya karya bersama para gubernur sebelumnya. Dari zaman Sutioso, zaman Foke, zaman Pak Jokowi, zaman Ahok, ya kan, zamannya Pak Jarot. Itu bersinergi. Saya ingat banget dari pengadaan tanahnya dulu di zamannya Pak Foke ya, Fauji Bowo, zaman rintisannya dari Pak Sutioso. Jadi ini adalah karya bersama para gubernurnya, bukan dilihat oleh Pak Aniesnya saja, tapi merupakan sinergi. Pak Anies nggak mungkin membangun JIS kalau tidak ada kontribusi dari Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin tidak akan membangun ini Jakarta Stadion Internasionalnya kalau misalnya tidak ada kontribusi dari Pak Foke atau Fauji Bowo. Fauji Bowo tidak mungkin bisa bekerja kalau dulu Pak Sutioso tidak mendorong menggantikan Lebak Bulus. Jadi ini adalah karya bersama, tidak ada karya satu orang. Dan merupakan suatu prestasi besar karena apa? Arsiteknya itu adalah putra Indonesia asli. Konstruksinya, luar biasa lah. Tinggal bagaimana hasil karya bersama ini kita manfaatkan secara maksimal demi nama bangsa dan negara. Kalau misalnya JIS dipakai, ya sudah nama Indonesia yang terangkat. Orang lain nanti yang nonton, wow, hebat di stadion kita. Suasananya kayak di stadionnya, Allianz Arena Munich. Old Trafford, ada sebagainya kan. Nah, jadi orang merasakan Indonesia itu bisa membuat sesuatu yang besar. Dan pertanyaannya, mengapa FIFA percaya sama Indonesia untuk U20 dan U17? U20 sebetulnya kan karena ada persoalan-persoalan politis yang terkait dengan Israel ikut boleh atau tidak. U17 ini kita dipercaya oleh FIFA menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan stadionnya sebetulnya. Tinggal persoalan apa yang kurang, itu aja diselesaikan. Di mana banyak kekurangan kok, tidak ada yang sempurna. Jadi stadion-stadion lain banyak yang kurang sebetulnya, tapi tidak usah direbutkan. Berarti memang dari FIFA-nya sendiri belum mengeluarkan statement yang jelas kurangnya di mana berarti ya? Belum, pernyataannya kurang di mana? Ini kan pertanyaan sumbernya dari mana? Karena harus ditinjau ulang oleh FIFA-nya. Kan stadionnya kan banyak kita. Stadion mana yang Manahan Solo. Nanti tim FIFA mengatakan, kan sudah ditinjau untuk U20 kemarin itu kan. Iya. Nah, ada 6 stadion kalau nggak salah. Ada GBK, Sriwijaya, kemudian Solo juga, terus Bung Tomo, ada Bali juga, ada Bandung juga katanya. Kemudian di Palembang juga ada kan. Dan pertanyaan sederhana aja, kenapa JIS sekarang dilihat? Karena GBK nggak bisa dipakai. Iya, jadi persoalannya kan ada cosplay di situ. Jadi persoalannya aja, Blixen is goes, misalnya sesuatu yang tadi yang sudah dibangun tidak termanfaatkan, tiba-tiba nih, kan nggak lucu kalau Piala Dunia ternyata momen besarnya tidak di Jakarta, tapi ada di tempat lain. Kan orang melihat di situ. Jakarta ada stadion nggak? Ada, tapi sedang dipakai untuk kegiatan lain gitu. Kan kita nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Makanya ini juga untuk menjadi wajah Jakarta, wajah kita. Apakah Indonesia punya stadion yang megah di Jakarta? Ada. Ada 2 stadion megah Jakarta. Kalau misalnya orang menoleh ke Bekasi, Bekasi juga punya stadion. Cuman mungkin untuk persyaratan memenuhi atau tidak, itu bagaimana FIFA meninjau lah. Tapi kan nggak lucu. Kalau ternyata pertandingan U20-nya bukan di Jakarta, tapi misalnya di stadionnya di Bekasi. Kan nggak lucu, di gedung Stadion Patriotnya Bekasi. Begitu. Bahasa kasarnya bisa disimpulkan kalau ini tuh ada mainan politik di dalam lah ya Pak ya?
Aku tidak ikut-ikutan politik lah. Tugas kita secara profesional, persoalan teknis tidak bisa dilihat dari kacamata politis. Orang teknis itu harus jujur. Jadi orang teknis itu, orang profesional katakan A. Jadi boleh dikatakan jangan ada dusta di antara kita. Ya, katakan A kalau A dia ada yang kurang, katakan B kalau B dia ada yang kurang. Jadi kita mengajarkan bahwa persoalan-persoalan hasil karya arsitektur dalam bentuk mega struktur yang terkait dengan stadion atau gedung-gedung besar itu kan tidak bisa kekurangan atau lebih. Jadi yang kita coba sampaikan di sini adalah apa yang menjadi karya besar itu harus menjadi milik kita bersama. Tinggal bagaimana kita menutupin kekurangan itu karena apa? Dia akan digunakan untuk event besar bangsa ini di panggung dunia. Jadi kalau misalnya ada yang kurang terkait dengan desainnya atau apanya, katakan sejujurnya di mana letak kekurangan itu. Dan FIFA juga harus melihat kalau hasil evaluasinya. Nah, kalau kemarin stadion-stadion lain itu kan misalnya sudah memenuhi untuk Piala Dunia U20, termasuk GBK. Tapi ketika di GBK tidak bisa digunakan untuk U17, kan tidak ada panggung lain kecuali JIS. JIS tidak dievaluasi kemarin untuk U20. Ya kan? Nah, sekarang kita butuh stadion di Jakarta untuk U17. Makanya JIS harusnya ditinjau, dievaluasi. Kalau stadion lain kan sudah dinilai oleh FIFA untuk U20-nya. Memenuhi layak atau tidak layaknya. Jadi setiap stadion itu pasti ada kekurangan-kekurangan yang harus disempurnakan. Begitu. Tadi kan permasalahan yang diributkan kalau saya lihat kemarin di berita itu Menteri kemudian Ketua PSSI mengatakan bahwa permasalahan dari FIFA ini adalah aksesibilitas untuk masuk keluar ya. Yang tadi sempat Bapak sampaikan juga karena kekhawatirannya adalah ketika nanti penontonnya terlalu banyak susah untuk aksesibilitas pergerakannya dan segala macamnya. Kalau kita tahu sendiri event sepak bola dunia ini kan apalagi Piala Dunia ini kan yang ditunggu-tunggu sama semua orang. Cuman U17 ini kan tidak terlalu yang hype kayak hype kayak Piala Dunia di kayak Piala Dunia Qatar. Ya, yang harus kayak kalau kita ngadain Piala Dunia kemarin di Qatar ada Brazil ngirim sampai berapa ribu orang yang datang yang pengen nonton, bahkan Indonesia juga berangkat berapa. Untuk U17 sendiri kan nggak, sebenarnya apakah akan sebanyak itu juga untuk yang nanti nontonnya, Pak? Makanya harus kita banget diperhatiin aksesnya ini. Karena begini, kalau kita menggunakan konsep awal di mana dia diperkirakan menampung 80.000, ya tentu pasti akan pertimbangan bagaimana fasilitasi untuk mendukung jumlah penonton yang 80.000. Misalnya kalau mereka bawa kendaraan pribadi, tempat parkir yang memadai ada atau tidak. Kedua, kalau menggunakan kereta api, bisa nggak kerjasama dengan PT KAI untuk membuat ada perjalanan khusus untuk mendukung Piala Dunia. Headway-nya 5 menit sekali atau 10 menit sekali itu bisa nggak diatur? Karena lokasi stasiunnya tuh sudah di depan mata dari JIS. Ya kan? Untuk keadaan darurat. Atau misalnya yang kedua, bisa nggak nanti ada shuttle bus commuting untuk antar jemput penonton ya kan? Dengan puluhan bus yang ada misalnya kan? Dengan jalur khusus yang sudah dipersiapkan. Kemudian bagaimana nanti mengamankan jalan R.E. Marta Dinatanya. Kemudian bagaimana mengamankan jalan di sekitar Danau Sunter Baratnya. Kalau misalnya 80.000 penonton ini terlalu diperkirakan akan membuat crowded kawasan, kurangin jumlah penontonnya 60.000 atau 40.000, kemudian dibuat rekayasa lalu lintas. Kita tuh udah pinter-pinter yang gitu, nggak perlu andilau. Tapi ya andilau tuh tahu nggak antara dilema dan kegalauan. Kita tuh galau terus kan, nggak pede gitu ya. Artinya tinggal dikurangin saja volume jumlah penontonnya, bahwa nanti untuk di stadion ini tiketnya hanya disediakan untuk 20.000 atau 30.000. Kemudian nanti diatur ininya. Kan kita sudah pengalaman waktu Argentina kemarin. Tiketnya tidak dijual full misalnya kan. Tinggal mengatur sirkulasi pergerakan penonton. Penonton diharapkan datang jam ini. Nanti kalau mau keluarnya diatur saja. Jam keluarnya di blok ini, keluar jam sekian. Diatur begini kan nggak terlalu ini banget. Dan jumlah penonton dari dalam dan dari luar kan penonton kita juga lihat.
yang mainnya Indonesia main nggak gitu kan? Kalau Indonesia main, penontonnya mungkin banyak. Tapi kalau negara-negara lain, orang kan cari hiburan kan. Nah, ya Jadi perkiraannya. itu dia Pak. Maksudnya kalau misalkan negara anggaplah Brazil lawan Jerman gitu, apakah penontonnya akan sebanyak itu juga gitu? Sehingga harus betul-betul dipikirkan aksesnya dan segala macamnya gitu Pak. Ya nanti kita lihat apakah U17 ini semenarik U20 kemarin nggak di Argentina. Kita lihat, mungkin FIFA bisa kasih rekomendasi. FIFA kan tahu minat U17 sebelumnya di negara-negara lain ya kan. Bagaimana U17 di negara lain sebelum dibatalkan di Peru? Jumlah penonton U17 sama dengan U20. Sama nggak dengan yang untuk seniornya? Kalau jumlah penonton U17 tidak sebanyak itu ya berbeda. Cuman memang kalau FIFA tahu Indonesia itu punya pangsa pasar sendiri kalau sepak bola. Mau namanya Brazil, maunya Argentina yang datangnya U17, ada Brazil. Itu kan persoalannya kepada penasaran aja. Kita udah nonton nih Brazil di sini, walaupun yang main yang U17. Mana tahu dari U17 atau U20 itu bisa menghasilkan pemain-pemain bagus gitu kan. Kalau ada turis dari negara pendukungnya, ya lumayan lah, alhamdulillah. Dan kita menunjukkan stadion kita yang bagus kan menunjukkan kita punya sesuatu yang bagus untuk kita tunjukkan ke panggung dunia. Tinggal bagaimana mengatur aksesibilitas. Nah, syarat FIFA itu salah satunya dinyatakan bahwa lokasi stadion itu untuk evakuasi aman. Lokasi stadion itu dekat dengan public transport. Ya sudah ada sebetulnya kan. Lokasi itu dekat dengan hotel. Lokasi itu harus dekat dengan rumah sakit. Lokasi itu harus untuk evakuasinya. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu bisa diperkirakan persyaratan yang sudah dicoba, misalnya kalau terjadi orang bisa keluar ke konkurs utama yang besar itu bisa diatur dalam 8 menit. Jadi ini sudah dihitung sebagai tempat yang aman kalau misalnya terjadi ada apa-apa. Disimulasikan. Jadi tinggal bagaimana mengatur penontonnya, dan saya kira belajar dari konser Dewa. Kalau Dewa itu kan kemarin bukan sepak bola tapi hiburan. Pasti penontonnya akan berbeda. Tapi kalau yang namanya bola ini kan juga akan dilihat nanti tiketnya mahal atau tidak. Kalau tiketnya mahal, orang mendingan nonton TV aja lah. Kalau tiketnya mahal, mendingan di rumah. Kan nggak mungkin yang kalau tiket mahal itu kita tiba-tiba punya kemampuan setiap hari nonton bola. Pasti ada negara-negara favorit, penggemar-penggemar favorit. Coba nanti tanya berapa tiket untuk U20. Jangan sampai kasus Bali United kemarin ketika tiketnya dimahalin, penontonnya boykot, nggak mau datang. Ya kan, dari 60.000 jadi 100.000, orang bilang wah, apalagi kalau model-model kita ini model-model saya menonton bola yang tampangnya Romusa ya, rombongan muka susah, gimana mau beli harga tiket untuk makan aja kan. Gini Pak, saya penasaran banget gitu, kenapa padahal kalau misalkan mendengar dari penjelasan Bapak tadi itu secara stadion, secara akses sebenarnya sudah memenuhi FIFA ya. Kenapa akhirnya belakangan ini malah jadi diributin kalau ini belum standar FIFA ya? Begini, kalau untuk menyatakan itu kita tunggu FIFA-nya. Biar FIFA kasih recommended. FIFA kan belum mengevaluasi JIS kan. Kalaupun dulu sudah datang tim FIFA kan untuk melihat kelayakan stadion sesuai standar atau tidak. Kalau standar teknisnya FIFA yang tahu. Tapi untuk eventnya, itu akan berbeda kan. FIFA punya kriteria sendiri. Ya kan? Berapa jumlah penontonnya? Kalau misalnya dianggap terlalu banyak, dikurangin aja, dibatasin aja jumlah penontonnya. Disesuaikan dengan dukungan prasarana dan sarana. Misalnya contoh, kalau pintu timurnya sudah ada, mungkin jumlah penontonnya bisa dinaikin. Tapi kalau pintu barat saja yang sudah ada sekarang, batasin jumlah penontonnya. Cukup 30.000 saja. Jangan sampai 80.000. Kalau 80.000, 60.000 penontonnya, maka pintu akses itu harus dibuka. 4 pintu, 2 pintu, atau berapa pintu untuk rem keluarnya ke akses yang paling besar. Jadi di situ tinggal bagaimana rekayasa pengaturan jumlah penonton dengan akses keluar masuknya. Sehingga kalau misalnya sekarang aksesnya itu hanya menggunakan model untuk sisi barat saja, hitung aja lah kapasitas yang paling nyaman sisi barat berapa.
untuk 20.000 penonton, untuk 30.000 penonton. Udah, rekomendasikan untuk 30.000. Jadi orang leluasa, tidak harus full stadion itu. Tapi untuk finalnya bisa saja di tempat lain kan. Apakah konser Coldplay udah selesai misalnya kan, ada sisa waktu pakai GBK lagi. Kalau untuk rekomendasi apa namanya Pak, stadion Pak? Begini, pertanyaannya gini. Kalau stadion-stadion lain bisa saja. Kan ada stadion yang seperti Manahan, Bung Tomo, kemudian di Bandung misalnya kan Jalak Harupat, misalnya di Palembang, Jakabaring. Cuman pertanyaan satu, di Jakarta nggak ada pertandingan. Ya kan? Kita ini butuh stadion untuk di Jakarta. Jakarta itu punya GBK. Cuman GBK dipakai Coldplay. Jadi mana tempat lain nih ada kompetisi besar? Kita punya JIS. Cuman kita malu-malu kan memakai JIS gitu kan. Jadi maksud saya, kalau ada yang kurang, silakan disampaikan. Kalau dari standar teknis, dari seperti di awal saya katakan, TOR-nya sudah menyatakan sesuai dengan standar FIFA. Para perencananya juga sudah membuat seperti itu. Tinggal bagaimana kapasitas yang besar ini. Kalau misalnya dianggap 80.000 kapasitas maksimal dimaksimalkan, tentu daya dukung di luarnya belum mendukung, ya kan? Seperti belum ada KRL, belum ada LRT. LRT-nya sudah dirancang tadinya, bahwa ada jalur kereta layang khusus dari Kelapa Gading nanti menuju JIS. Cuman pertanyaannya jadi dibangun atau tidak? Itu satu. Kedua, KRL-nya. Dalam konteks gambarannya sudah ada rancangan desainnya. Bahkan sudah ada dibuat semacam jembatan penyeberangan itu ya, ada semacam untuk ruang pejalan kakinya gitu ya, untuk mencapai lokasi ke sana gitu. Kemudian juga rencana ada MRT-nya kalau ke arah sana dan sebagainya. Tapi itu kan baru konsep, gagasan untuk masa yang akan datang. Ketika JIS itu dibangun, khusus nanti bisa didatangi oleh demikian banyak penonton tanpa membawa mobil. Jadi sebetulnya kenapa parkirnya tidak banyak? Karena pertimbangan tadi. Sudah ada perencanaan pemanfaatan jaringan angkutan massal ke sana. Kalau LRT-nya jadi dibangun aja, selesai itu sebelum-sebelumnya. KRL-nya juga dibangun, selesai itu. Tinggal bagaimana nanti dengan Transjakartanya. Jadi sebetulnya yang lebih dipermasalahkan adalah persoalan eksternalitas di luar JIS-nya terkait untuk akses penonton, keamanan, kenyamanan, dan persoalan prasarana pendukung lainnya. Itu saja. Saya pengen minta pendapat dari Bapak nih. Kira-kira Bapak melihat permasalahan ini mungkin melihatnya dari sudut pandang lain nggak Pak? Karena kalau melihat sekarang kenapa sampai digedein kayaknya ada kekhawatiran gitu. Ada kekhawatiran mungkin dengan Piala Dunia U17 ini diadakan di JIS akan menaikkan elektabilitas dari salah satu paslon yang akan menurut Bapak kira-kira ada nggak mengarah ke sana gitu? Saya ini ahli perkotaan. Ini nyerempet ini ya. Saya tidak mau terpancing ya. Kalau ada Bang Ijal mengatakan ke sana, saya mengatakan EGP emang berpikirin. Saya hanya berbicara bagaimana persoalan teknis, kelayakan, kemudahan dan lainnya. Kalau persoalan politis, saya tidak pakai kacamata politik di sini. Kalau misalnya pun ada asumsi ke sana, itu silakan saja orang menafsirkannya. Tetapi sebagai putra bangsa yang punya tanggung jawab, bagaimana kita membangun mahakarya hasil putra-putra bangsa. Ini arsiteknya orang-orang Indonesia semua loh. Orang-orang muda semua loh. Yang memang bekerja untuk menciptakan, membangun sebuah karya yang monumental. Aspek lepas dari kekurangannya, silakan kasih masukan. Ya kan, jangan dipolitisasi. Karena bagi para perencana, arsitek perencana itu, dia nggak mau. Yang penting para arsitek itu, para perencana kota, para perencana transportasi, selalu bekerja untuk yang terbaik. Nah, kalau persoalan ini menjelang tahun politik, itu lain masalah lah.
Kalau ini hasil karya terbaik dan saya tidak mau dipancing-pancing ya. Itu kalau misalnya nanti ada khawatir penonton terlalu banyak, penonton khawatir, tinggal dikurangin aja. Jadi misalnya 20.000 penonton, ya kan? Atau misalnya 30.000 penonton, udah cukup. Parkirnya mungkin cukup. Kalau misalnya dari 30.000 penonton, KRL datang bawa 20.000 penonton, udah naik kereta api semua. Didukung oleh Transjakarta. Bisa. Kita kan udah punya pengalaman dulu waktu Asian Games. Ketika akan ada jalan yang ditutup, ya kan, penjelang event itu selama berapa jam, sehingga mobilitas atlet itu antar tempat mudah, gampang. Ada rekayasa lalu lintas, libatkan pihak kepolisian, atur rekayasa lalu lintas supaya akses ke sana mudah. Kemudian sediakan shuttle bus untuk ulang-alik, selesai masalahnya, tidak perlu capek-capek. Karena masih ada kekurangan. Karena tidak sempurna lah sesuatu yang dibangun untuk satu event besar, gedungnya memenuhi syarat misalnya, tapi untuk di luar itu kan bukan tanggung jawab DKI. Karena tanggung jawab ke sana adalah tanggung jawab PT KAI misalnya untuk kereta api. Untuk LRT-nya juga akan dibangun oleh pihak-pihak yang lain yang mendukung ke sana. Baik Pak, berarti sebenarnya menurut Bapak sendiri sebenarnya ini stadion sudah memenuhi standar FIFA ya? Ya, begini, saya kembali mengatakan, ketika desain ini dilakukan, disayembarakan, pemerintah DKI Jakarta itu sudah mensyaratkan stadion ini harus sesuai dengan standar FIFA. Basic desainnya, di dalam tornya sudah seperti itu. Dan di dalam praktek pengawasannya, FIFA-nya pernah datang. Jadi artinya pengawasan keterlibatan. Tetapi untuk eventnya, memang FIFA punya pemikiran lain ya, karena akan berbeda sebuah desain yang dibangun memenuhi standar dengan ketentuan kriterianya yang dibuat oleh FIFA dengan pelaksanaan eventnya. Kalau menurut saya karena memang kapasitas yang dibesarkan, tinggal bagaimana nanti tiketnya dijual terbatas lah. Kan lebih lancar kan? Jadi hitungan lalu lintasnya pun tidak terlalu crowded dengan memperhatikan jumlah penonton yang tidak seperti apa yang dibayangkan. Kalau kita jor-joran dengan jumlah yang banyak, ya pasti kapasitas pendukung di luarnya belum maksimal. Apalagi kalau misalnya KRL-nya belum siap. Kecuali nanti PT KAI siap untuk membantu mengoperasionalkan. Terus Transjakarta siap untuk menyediakan shuttle bus. Ada koridor jalan khusus untuk ke sana. Selesai persoalannya. Tinggal nanti dibuatkan titik-titik penjemputan para penonton. Jadi penonton tuh semenjak awal misalnya dijemput di GBK, dijemput di tempat mana, di Kemayoran, beli tiket di situ. Jadi sudah ada tanda bahwa penonton yang diantar itu adalah mereka yang tinggal masuk stadion. Tidak ada yang remeh-temeh lainnya. Jadi mereka sejak awal itu begitu naik bus, tag udah di tapping dengan di scanning dengan tiket. Tag, Anda ini penonton resmi. Tidak ada yang namanya nanti jual-jual apa. Kalau jual-jual namanya aksesoris itu di tempat penjemputan penonton aja, nggak perlu ke stadion. Kan enak, sampai sana rapih, jalan kaki, kemudian rombongannya dikawal polisi. Kok gitu aja repot, gitu ya kan? Artinya ini karya bersama. Jadi tidak perlu kita, kalau misalnya harus dibongkar sebagian kan nanti ada kerjaan tambahan. Dan malulah kalau kita sudah membuat sesuatu yang besar, kemudian kita ribut aja. Capek energi kita. Kita lupa ngurus kesebelasannya. Kita lupa target kita mau jadi apa di event ini. Karena kalau keberhasilan sepak bola yang kita naik itu lebih berharga dibandingkan kita mempeributkan hal-hal yang sebetulnya remeh-temeh. Jangan buat siapapun yang sudah berbuat untuk negeri ini, khususnya para mahakarya yang dibuat oleh para arsitek-arsitek kita, para desain kita tuh membuat mereka menjadi andilau antara dilema dan kegalauan. Luar biasa sekali Pak. Baik, terima kasih banyak Sama-sama. Pak Yayat Supriyatna sudah mampir, sudah memberikan masukan dan memberikan ilmu buat kita semua. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.